Saudara-saudara kasih, apa yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini, teristimewa bacaan Injil hari ini adalah bagian akhir, bagian ending dari pengajaran panjang dalam Injil Yohanes bab 6. Pengajaran tentang roti hidup. Dan diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang menantang dari Yesus. Pertanyaan yang membuat orang membuat pilihan. Dan Petrus membuat pilihan. Nah, moga-moga kita semua juga mampu menjadi pribadi-pribadi yang membuat pilihan. Mengikuti Yesus adalah pilihan. Bukan karena takut, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena diperintah, bukan karena ini dan itu, tapi adalah sebuah pilihan sadar dan bebas. Maka dalam 4 seri pengajaran yang dipotong-potong dari Injil Yohanes bab 6, 1 sampai 69 dan ayat 70 dan 71 adalah keterangan untuk masuk dalam perikop berikutnya. Jadi kita diajak merenungkan beberapa hal penting mendasar dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Apakah aku sungguh pertama-tama mengalami Ekaristi yang sungguh berarti bagiku? Sebagaimana pengalaman dan rumusan yang menarik dari Beato Carlo Acutis, seorang anak muda kekinian yang mampu meremuskan Ekaristi sebagai jalan tol ke surga. Anda punya pengalaman apa tentang Ekaristi? Kita diajak untuk bertanya juga minggu berikutnya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Ikut Yesus. Karena kalau tidak bisa menjawab itu, nanti tidak bisa menjawab pertanyaan terakhir hari ini. Dan ketahuan ke arah mana akan menjawab. Dan jawaban itu. Minggu berikutnya kita diajak untuk bertanya, apa yang menjadi sumber kekuatan hidup kita? Kekuatan hidupmu dalam berbagai macam tantangan kehidupan. Dan yang keempat hari ini adalah penutup. Apakah kamu tidak pergi juga? Pertanyaan yang menuntut dari kita semua suatu sikap, suatu jawaban, suatu pilihan, sebuah komitmen. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan respon Yesus, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus yang menyatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Bahwa barang siapa makan roti dan minum anggur darahku ini, beroleh hidup yang kekal. Perkataan ini keras, dan itu juga berkali-kali diingatkan oleh Paus Fransiskus yang tinggal beberapa hari lagi hadir ke sini. Juga akan di katedral ini. Menegaskan bahwa ikut Yesus itu bukan sebuah cara hidup yang membuat kita menjadi enak, mudah, gampang. Bahwa ajaran Yesus bukan ajaran yang murahan, gampangan, for sale. Enggak. Ajaran Yesus bukan ajaran murahan, bukan ajaran gampangan. Ini mengutip kata-kata Paus Fransiskus. If we wish to follow Christ closely, kalau kita ingin makin dekat dengan Yesus,
We cannot choose an easy and quiet life. Kita nggak bisa menjadi cari yang mudah, cari yang enak, gampang, tenang-tenang saja. Yesus mengatakan, it will be a demanding life, but full of joy. Sebuah cara hidup yang menantang kita semua, yang menggoncang kita semua, tetapi menawarkan sebuah sukacita. Dan itulah ciri dasar yang dalam banyak kesempatan diungkapkan oleh Paus Fransiskus. Ciri dasar murid Yesus adalah sukacita. Sukacita. Ajaran Yesus memang bukan ajaran yang sembarangan. Dia mengajar kita Allah sebagai Bapa, Aba. Iman Kristiani yang kita ikuti juga mengajar kita bahwa Allah itu Immanuel. Allah yang menjelma, Sang Sabda menjelmai manusia dan tinggal di antara kita. Dan bukan hanya itu saja. Bukan Sang Sabda menjelma menjadi manusia, tetapi menjadi roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Dan kita tahu, ajaran tentang Ekaristi ini membuat orang akhirnya membuat pilihan. Pendapat, paham tentang Ekaristi berbeda-beda. Maka saya menegaskan bahwa ya tidak sama perjamuan Tuhan yang sudah ikut perjamuan Tuhan, Romo, yang mana? Kalau berjamaah Tuhan dalam iman Kristiani, dalam Ekaristi, kita melihat tubuh dan darah Kristus. Nah, Katolik itu. Yang lain beda pahamnya. Gara-gara paham tentang Ekaristi ini bisa membuat perbedaan. Bahkan berbagai macam perpecahan dalam gereja-gereja tentang paham tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, dalam roti dan anggur. Yang sungguh-sungguh meyakini ini adalah tubuh dan darah Kristus, ya hanya Katolik, Roma Katolik, dan juga Ortodoks. Yang lain tidak. Jadi kalau ngomong sudah ikut perjamuan yang mana dulu? Tidak sama. Apakah ini keras? Ya kita menegaskan apa yang menjadi keyakinan Katolik. Bahwa yang lain punya pendapat yang lain, ya silahkan. Itu pendapatmu kami hargai. Tapi kami punya keyakinan sendiri. Sesuai dengan apa yang diajarkan gereja dan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ajaran Katolik, iman dan moral, mungkin barang sekarang ini menjadi sesuatu yang aneh, atau bahkan menjadi bahan-bahan olok-olokan, atau bahan-bahan untuk dibully. Tapi inilah paham yang kita yakini bersama. Beberapa waktu yang lalu masih ingat, belum lewat, bagaimana perjamuan Tuhan itu diolok-olok dalam sebuah momen internasional. Apakah dia menjawab? Bersuara. Dan akhirnya orang juga sadar, tidak bisa begitu. Orang Jawa mengatakan, ngono ya ngono, neng aja ngono. Boleh Anda ngomong apa saja, tapi kalau menyangkut keyakinan iman, tidak bisa kita diam saja. Harus bersuara. Apakah ajaran-ajaran Katolik terasa keras? Ya memang begitulah yang diajarkan. Perkawinan Katolik adalah monogami tak terceraikan. Titik. Jadi dikatakan dalam surat Santo Paulus. Nah ini seringkali hati-hati ini ya. Jangan main comot ayat untuk membenarkan kelakuan yang buruk. Para suami-suami untuk membuat suaminya istrinya menjadi taat. Lihat ada ayatnya. Tapi dia enggak melihat ayat yang lain.
Jadi istri-istri Anda boleh pakai ayat yang lain juga ya, jangan kalah. Ya, ada ayatnya tadi, harus mengasihi seperti Kristus. Kalau suami sungguh mengasihi, bertanggung jawab seperti Kristus, ya mesti dikasih dan ditaati juga kan. Tapi kalau tidak, ya ngapain ditaati? Ya hati-hati ini. Seringkali orang suami istri kalau lagi baik-baik ya oke lah itu. Tapi kalau udah mulai ribut, bahkan pakai ayat, perang ayat. Ya jangan dipakai ini ya, hati-hati. Suami-suami hati-hati, jangan pakai sembarangan ini. Tapi Anda harus paham apa yang dikatakan Paulus dalam keterangan berikutnya, ayat berikutnya. Kewajiban suami terhadap istri. Begitu. Bacanya ya, ini Katolik baca enggak hanya sepotong-sepotong. Tapi membaca Alkitab dalam keseluruhan. Itu yang diajarkan gereja. Itu yang diajarkan gereja. Sehingga enggak salah tafsir. Enggak boleh tafsir semena-mena dan semau-maunya. Kita juga mengenal bahwa ajaran iman Katolik tentang budaya menyayangi kehidupan. Sayang kehidupan. Maka sejak kehidupan itu terancam dari sejak bahkan sebelum terjadi sampai mau mati. Gereja tetap berpegang teguh pada prinsip dasar tentang aborsi, tentang etanasi, tentang membela hak dan martabat manusia. Juga ingat setiap kali kalau sekali lagi marah tentang judi, ingat janji baptisnya bagaimana? Menolak yang namanya tahayul, perjudian, dan hiburan tidak sehat. Itu dia perbarui terus tuh janjinya. Jadi kalau orang pakai judi, mau online mau judi beneran ya tetap judi, tidak boleh. Karena itu merusak. Sama. Apakah ini keras? Ya begitu yang kita ajarkan. Juga diajar dalam tahun-tahun ini untuk mendalami ajaran sosial gereja, yaitu meluhurkan martabat manusia, mewujudkan bonum comune, kebaikan bersama, solidaritas dan subsidiaritas, perhatian lebih kepada mereka yang kurang beruntung, dan terakhir tentang kepedulian akan ekologi. Ini ajaran-ajaran gereja yang harus kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Berkaitan dengan iman, maka Yesus tidak mengenal kompromi. Apakah kamu mau pergi juga? Kalau sekarang Yesus bertanya kepada Anda semua, apakah Anda mau pergi juga? Jawaban Anda apa? Silahkan menjawab sendiri-sendiri. Apakah Anda mau pergi juga? Injil mengingatkan kita semua untuk tidak menjadi relativis dalam hal iman. Kita harus sikap memilih. Memilih seperti Santo Petrus. Kemana lagi kami harus percaya? Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah. Percaya dan tahu. Nah ini seringkali penyakitnya orang Katolik ya. Sangat percaya dan saleh, tapi pengetahuannya minim. Nah itu yang harus diperbaiki. Harus diminim perbaik, pengetahuannya harus diperbaiki. Itu. Padahal sumber pengetahuan banyak sekali. Maka boleh kita renungkan hari ini. Mungkin yang pertama-tama, bagaimana Anda jadi Katolik? Ya terpaksa Romo, karena orang tua saya Katolik, apa boleh buat, saya jadi Katolik. Oke, awalnya enggak apa-apa. Tapi apakah Anda bertumbuh, sehingga akhirnya juga memilih tetap jadi Kristus, Katolik. Kalau Anda yang dewasa pasti, itu sudah Anda pilih sejak awal. Mengapa Anda jadi Katolik? Dan mengapa Anda tetap Katolik? Apakah Anda merasa bangga, bahagia, sukacita sebagai orang Katolik? Dan apa artinya menjadi orang Katolik di Indonesia saat ini? Dan Paulus juga mengingatkan, salah ciri dasar kalau orang sungguh-sungguh mengalami
pengalaman pribadi dengan Yesus adalah sukacita dan pembaruan hidup. Hidupnya jadi lebih baik. Apakah hidup Anda jadi lebih baik? Nah, ini sama juga kalau putra altar, harapan saya adalah dengan jadi putra altar apakah Anda hidup jadi lebih baik? Harus. Bukan malah merosot. Harus lebih baik. Dan dengan sukacita. Bukan terpaksa. Paus Fransiskus punya ungkapan menarik. Dengan memeluk kasih Allah, kita mengubah dunia dan sejarah. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Hampir selalu hanya segelintir orang yang peduli dan kreatif yang telah mengubah dunia ini jadi lebih baik. Apakah Anda ingin di bagian dari ikut membaharui dunia ini jadi lebih baik dengan tetap setia ikut Yesus dan mengikutinya dengan tekun, dengan setia, dan dengan gembira? Apakah Anda mau pergi juga? Silakan jawab sendiri-sendiri. Yesus tidak risau kalau orang akan mengundurkan diri karena tidak mau ikuti yang dia mau. Sekali lagi, ikut Yesus bukan ajaran murah dan murahan, bukan gampang dan gampangan, not for sale, tapi sungguh-sungguh komitmen. Dan itu yang membuat hidup kita berarti dan bermakna seperti kata-kata Rasul Petrus dalam jawabannya tadi. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, kepada anak-anakku yang akan dilantik sebagai putra altar, apakah Anda tetap mau cinta Yesus? Ya tidak. Kalau enggak usah tak lantik, enggak apa-apa. Anda tetap cinta pada Yesus? Hanya sehari ini atau selamanya? Ayo nyanyi sekarang. Ku mau cinta Yesus. Ada organ yang bisa ngiringi? Ya, cinta Yesus selamanya ya, anak-anak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, sudah siap? Sekarang dilantik. Mana panitianya? Silakan dimulai.